Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah teman-teman masih bisa nge-share video sama teman-teman. Dan untuk video budgeting aku udah aku share di video sebelumnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau lihat budgeting harian aku, boleh nonton video sebelumnya ya. Oh ya teman-teman, gimana nih, udah pada budgeting belum di awal bulan? Buat teman-teman yang gajiannya bulanan, mingguan, ataupun untuk kita ya yang gajiannya itu harian, teman-teman tetap semangat melakukan budgeting walaupun mungkin bulan kemarin kita masih over budget. Gak masalah ya teman-teman, belajar aja terus sampai kita berhasil mengatur keuangan rumah tangga kita biar tetap bisa memenuhi kebutuhan kita. Oke, jadi sebelumnya itu tadi aku ada buka binder aku ya. Di situ aku menyimpan tabungan aku ya teman-teman ya, dari tabungan yang nominal kecil yang dari 1.000, 2.000 dan 5.000, dan ada satu tabungan aku yaitu tabungan lebaran. Oke, lanjut lagi ya. Di sini aku mau nge-share sama teman-teman tips untuk kita mengatur gaji harian. Oke, jadi di sini ada beberapa tips yang akan aku bagikan ya teman-teman. Dan untuk di akhir videonya nanti aku ada ngebahas satu persoalan ya. Jadi ada komen di video aku ya. Jadi bundanya mau minta tolong dibuatkan budgetingnya. Jadi aku coba nanti ngebahas di video ini. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai akhir ya. Oke, langsung aja ke tipsnya. Yang pertama itu kita mencatat setiap ada pendapatan. Berhubung di sini adalah gaji harian, jadi kita setiap hari harus tetap mencatat pendapatan yang kita terima. Kemudian yang kedua adalah kita menyisihkan di awal untuk segala kewajiban ya teman-teman, entah itu cicilan, tagihan-tagihan, ataupun sesuatu yang emang harus kita bayarkan di awal. Kemudian untuk tips yang ketiga, kita tentukan prioritas kebutuhan. Nah, jadi setiap rumah tangga itu pasti kebutuhannya banyak ya teman-teman. Aku aja yang masih punya anak satu itu merasa banyak kebutuhannya, apalagi yang lebih dari satu anak dan juga anaknya udah sekolah. Jadi di sini kita harus pintar untuk menentukan kebutuhan mana nih yang harus kita prioritaskan lebih dulu gitu teman-teman. Jadi penting banget kita menentukan prioritas kebutuhannya. Kemudian yang keempat, kita membuat tabungan. Jadi jangan selalu merasa keuangan kita ini sedikit ataupun kita merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan, terus kita nggak mau menabung. Jadi diusahakan teman-teman, walaupun sedikit nggak masalah, walaupun 1.000 juga nggak masalah teman-teman. Kalau kita nggak bisa menyisihkan di awal, bisa juga kita sisihkan dari sisa-sisa uang belanja. Dan tips yang kelima adalah rajin ya teman-teman. Jadi karena kita gajinya harian, kita juga harus rajin mencatat entah itu pendapatan ataupun pengeluaran kita setiap harinya gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah kita harus rajin evaluasi biar kita tahu nih mana kebutuhan itu yang emang over budget ataupun yang harus kita cari jalan keluarnya gitu teman-teman. Oke, untuk tipsnya itu aja ya yang bisa aku share hari ini di video ini. Dan sesuai yang aku bilang tadi ya teman-teman, jadi ada salah satu bunda ya yang namanya itu Bunda Ernawati. Jadi bundanya ingin meminta dibuatin budgeting ya biar dia bisa menabung. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasannya, di sini aku mau disclaimer dulu ya teman-teman, bahwasannya aku hanya seorang ibu rumah tangga, bukan yang ahli dalam keuangan, hanya berusaha belajar dari teman-teman juga. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Jadi bunda ini pendapatannya harian dan besarannya 80.000 per hari.
dengan kondisi disebutkan ada 2 anak, yang satu SD dan yang satu lagi SMP. Untuk 2 anak tersebut uang saku perharinya sebesar Rp19.000 ya teman-teman. Dan untuk listrik dan kewajiban lainnya itu tidak ditanggung sama bunda, melainkan suami yang menanggung. Jadi di sini bundanya ingin bisa punya tabungan teman-teman. Oke, jadi aku coba bantu aja ya teman-teman. Dan buat bundanya mohon maaf ya, nanti kalau ada kesalahan bisa kita koreksi sama-sama ya. Oke, yang pertama di sini aku tulis dulu pendapatannya. Per hari pendapatannya itu 80.000. Kemudian dijelaskan kalau uang saku 2 anaknya adalah 19.000 per hari ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita tuliskan pendapatan dan uang sakunya, kita ketahuilah sisa gajinya ya. Untuk sisa gajinya tinggal 61.000. Nah, gaji yang 61.000 inilah yang akan kita kelola lagi untuk memenuhi kebutuhan harian. Namun di sini untuk kewajiban dan yang lainnya itu seperti listrik juga tidak ditanggung sama bundanya ya. Ini sudah di cover ataupun ditanggung sama suami. Nah, untuk yang pertama ya, kita buat dulu prioritasnya adalah dia ingin menabung ya. Nah, jadi di sini aku sisihkan aja untuk tabungan bundanya per hari adalah Rp10.000. Dan untuk kebutuhannya di sini aku tuliskan dulu untuk belanja bulanan di sini disisihkan 10.000 per hari. Kemudian ada untuk kebutuhan makan sebesar 15.000 per hari. Juga di sini ada tadi disebutkan ada bensin ya untuk motor berangkat sekolah, mungkin ini aku tuliskan ada 10.000 per hari. Jadi untuk berasnya bisa dimasukkan di belanja bulanan ataupun di belanja makan ya bunda. Nah, setelah itu kita jumlahkan ada 45.000. Oke, jadi 45.000 ini adalah prioritas untuk kebutuhannya dulu ya teman-teman. Kita lihat lagi sisa gajinya tinggal berapa ini, 61.000 dikurang 45.000, ini ada 16.000 lagi yang bisa dikelola sama bundanya. Oke, jadi di sini langsung aja ya teman-teman, aku buat aja untuk kebutuhan lainnya ya, seperti gas ya. Gas ini aku budgetkan 4.000 aja per hari. Nah, kalau untuk sebulan kan itu sekitar 120.000 ya teman-teman. Kemudian juga ada dana tak terduga di sini. Bisa digunakan apabila ada kebutuhan yang tidak dituliskan dalam anggaran ini ya teman-teman. Dan tidak lupa juga aku sisihkan untuk sedekah ya, Rp2.000. Jadi berapapun nominalnya ini tergantung sama kemampuan kita dan juga keikhlasan kita ya teman-teman. Oke, ini aja ya yang bisa aku share, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum.